Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eka Silvia Anggraini. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru atau PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25314947. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SD Negeri 185-6 Tanjung Langit. Berikut adalah data diri saya, yaitu KTP. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita membaca doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu mengabsen kehadiran kalian untuk mengecek ada atau tidak teman-teman yang tidak hadir. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, silahkan berdiri. Mulai dari abjad pertama. Alhamdulillah, artinya tidak ada bangku yang kosong ya hari ini. Semoga pembelajarannya bisa berjalan seperti biasanya. Sebelumnya buku paketnya sudah ada? Coba dibuka buku paketnya. Sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa, Ibu selalu menanyakan pertanyaan pematik ya. Siapa yang bisa menjawab, nanti silahkan tunjuk tangan dan berikan pernyataannya. Oke? Paham? Pertanyaannya, apa yang anak-anak Ibu sukai dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Ainun, silakan Ainun. Oke, selanjutnya Dila, berdiri Dila. Baik, terakhir siapa yang ingin? Oh, Nurul, silakan Nurul. Oh, tepuk tangan buat teman-temannya yang sudah memberikan pernyataannya. Sebelum belajar, kita ice breaking dulu boleh? Ice breaking pertama, seperti biasa, sebelum belajar kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Setelah itu ada baiknya kita yang seperti kita hafalkan dan kita pelajari sebelum-sebelumnya, yaitu lagu 7 Anak Indonesia Hebat. Hafalkan semuanya? Kalau hafal, tolong Dila dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu tersebut. Boleh diiringi tepuk tangan, boleh? Anak-anak Indonesia hebat, langsung ikut mari beribadah, berolahraga, lawan berpikir, termasuk belajar, bermasyarakat, hidup berakhlak, istirahat. Oke, seperti lagu itu, di rumah tolong dibiasakan. Apa tadi yang pertama? Bangun. Yang kedua? Yang ketiga?
Yang keempat, ada makan bergizi di rumah? Enggak makan mie aja di rumah? Enggak minum es aja? Enggak di rumah ya. Ya kan? Dikurang-kurangi. Kalau bisa makanannya ada sayur, lauk pauk. Itulah makanan bergizi. Terusnya setelah makan bergizi apa? Sudah bermasyarakatkah kalian di rumah? Contohnya seperti apa kalau bermasyarakat? Kalau ada gotong royong di masjid, di apa namanya? Madrasah, itulah bermasyarakat. Setelah itu tidur cepat ada, tidur cepat di rumah. Enggak scroll TikTok? Enggak main game Roblox? Di sini yang enggak, di rumah Ibu enggak tahu ya. Sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas kan? Ya. Kesepakatannya apa? Kalau izin harus izin ke kalau mau pipis, kalau mau nanti mau keluar atau apa, tolong izin dulu ke ibu. Boleh, silakan bebas. Yang penting izin dulu. Sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, ini sudah ibu siapkan buku dan juga materi. Tolong disimak. Hari ini kita belajar tentang apa kalau di bukunya? Coba dilihat. Coba Raihan, kita belajar apa hari ini? Berpikir komputasional. Yang kecil apa? Coba buka bukunya. Yang bab 2. Yang berpikir komputasional. Sudah dibuka? Sebelum kita masuk ke pengertiannya, ada 4 pilar yang harus anak-anak ibu ketahui. Yang pertama ada apa nih? Komposisi. Kedua? 3. Yang keempat? Dari 4 pilar yang ada, arti dari berpikir komputasional sebenarnya bukan selalu tentang robot, tentang komputer, tentang coding, tentang apapun yang rumit. Sebenarnya arti dari berpikir komputasional itu suatu pendekatan untuk anak-anak ibu memecahkan suatu masalah yang mana menggabungkan cara kita berpikir sistematis, logis, dan juga seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Itulah berpikir komputasional. Sebenarnya ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk kita dalam sehari-hari. Selanjutnya kita coba jabarkan apa tadi 4 pilar tersebut. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Ibu di sini sudah berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah besar. Masalah besar di sini Ibu contohkan, kita sedang lapar, kita mau masak nasi goreng. Masalahnya, contoh Ainun nggak bisa masak nasi goreng. Gimana caranya? Ini masalah kan? Ainun nggak bisa, gimana caranya mau makan? Untuk memecahkan, Ainun nggak bisa buat nasi goreng tadi. Contoh, kalau kita sebutkan komposisinya satu-satu, dari menyiapkan bahan, mengiris, menggoreng sampai selesai. Apa masalah itu masih ada? Apa masalah itu tidak ada lagi? Terus Ainun bisa makan kalau sudah dikomposisikan satu-satu? Bisa dong. Jadi itulah tujuan kita mengkomposisikan dari masalah nggak bisa buat nasi goreng. Paham? Boleh lanjut? Yang kedua, apa tadi? Pengelolaan pola. Sama seperti nasi goreng. Nasi goreng komposisinya yang disebutkan. Kalau yang pengelolaan pola, ini cara buatnya. Paham bedanya? Yang tadi
komposisi bahan. Yang ini cara membuat. Paham bedanya? Boleh lanjut lagi? Selanjutnya apa? Abstraksi. Abstraksi ini berbeda. Abstraksi di sini Ibu bisa contohkan. Contoh Aditya. Aditya nih disuruh orang tuanya beli bumbu masakan mungkin. Adit beli bumbu ke toko. Iya dong Adit, pasti nggak nolak orang tua kan kalau disuruh. Terus Adit punya transportasinya sepeda. Nih Adit nih posisinya Adit pakai sepeda ke toko. Yang perlu diperhatikan apa? Adit sampai cepat, selamat, dan bawa barang. Perlu nggak Adit memerhatikan siapa sih yang buat bannya? Perlu nggak? Kenapa kalau di kayu bisa berputar? Bannya ini terbuat dari apa? Perlu nggak kita tahu itu sebelum kita pergi ke toko? Enggak kan? Arti abstraksi yaitu tidak perlu didetailkan. Adit pergi ke toko. Cukup Adit bersepeda dengan baik, selamat, cepat, dan membawa barang. Paham? Terakhir, algoritma. Algoritma ini adalah urutan yang tadi kita sebutkan 3 tadi. Diurutlah dengan jelas, tidak memiliki arti yang double atau ganda. Terus berhentinya pas setelah masalah selesai. Contoh tadi nasi goreng, setelah kita urutkan, kita sebutkan langkah-langkah, kita nggak usah detailkan, selesai. Nasi goreng jadi. Paham algoritma? Paham ya? Sekarang kita coba bahas yang tadi presentasikan data bilangan biner. Apa itu kode biner? Ada yang tahu? Silakan Hafiza. Coba dibaca. Adalah bahasa yang digunakan untuk komputer. Contoh kode biner yang kita pelajari sebelumnya apa? Angka 0 dan 1. Tidak ada angka desimal lain ya. Berarti kode biner atau bahasa komputer hanya mengenal dan menggunakan 0 dan 1 sebagai simbol atau angka yang mewakili seluruh kegiatan yang ada di komputer seperti angka, teks, ataupun gambar. Paham arti kode biner? Selanjutnya, tentu dalam bahasa komputer ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu kelebihannya efisien, sederhana bahasanya, mudah, terus dapat direpresentasikan ke semua jenis digital. Lalu kekurangannya apa? Ada, sulit. Justru karena bahasanya berbeda dengan bahasa kita, ya sulit dong. Terus jumlahnya banyak. Dari angka desimal 10 aja, 01-nya mungkin lebih dari 10. Karena banyak, seringlah terjadi rentan, banyak masalah, kesalahan transmisi data, banyak lain-lainnya. Paham? Paham ya? Setelah itu, aplikasi apa saja yang ada di bilangan biner? Yang pertama, penyimpanan datanya, pemrograman, logika, dan juga komunikasi. Nah, sekarang kita bahas yang tadi Ibu sebutkan. Bahasa manusia sama bahasa komputer itu sama apa enggak? Ya. Kenapa berbeda? Coba dilihat di sini. Bahasa kita sama bahasa komputer, apa yang beda? Dari angkanya aja udah beda kan? Ini bisa sampai 9. Kalau komputer cuman bisa apa tadi? 0 dan 1. Nih contoh, kalau bilangan desimal itu ada berapa baris? 10. Kalau kita runtutkan 0 sampai 9 itu 10 jumlah desimal. Ini diartikan sebagai bahasa kita. Kalau biner, bahasa yang tadi 0 dan 1. Nih dicontohkan.
Kalau komputer itu kerja, tentu harus ada sinyal dan ada listrik berarti nyala, angkanya sah. Kalau nggak ada listrik berarti mati. Mati yaitu angkanya. Di sini paham perbedaannya? Kalau ibu coba dalam keseharian, misal contohnya bahasa manusia pasti punya perasaan, ya kan? Pasti punya salah. Contoh, Pipit, kamu jelek banget bajumu. Sakit hati nggak? Itu namanya ada perasaan. Coba komputer. Komputer jelek, sakit hati nggak dia? Enggak kan? Berarti bedanya apa bahasa manusia dengan bahasa komputer? Dia tidak memiliki perasaan, tidak bisa tersinggung, tidak bisa sakit hati. Tapi kalau manusia banyak teorinya. Paham perbedaannya? Paham ya? Setelah itu penerapannya di dunia nyata. Nah, di sini ada 3 contoh penerapan di dunia nyata. Yang pertama kode warna. Kalau manusia warna biru ya biru, ya kan? Kalau komputer ada kodenya, biru ya ada kodenya, merah ada kodenya, itu bedanya. Kalau ini untuk alamat komputer. Terus untuk karakter teks dan gambar. Nih, Ibu kasihkan contoh gambar yang ada kode binernya. Di sini Ibu jelaskan sedikit ya, sebelum Ibu kasih contoh kedua. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan tunjuk tangan dan maju. Di contoh kedua. Contoh pertama, Ibu kasih contoh cara mengerjakan gambar ini jadi kode biner. Yang pertama kalian harus tahu dulu, angka 0 untuk kotak, angka 1 untuk kotak. Paham angkanya dulu sama warnanya? Kalau di sini ditulis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak, berapa angka hitamnya? 3. Kalau di sini disebutkan angka 0 kotak putih, angka 1 kotak hitam, coba kita tuliskan kode binirnya ya, sama-sama kita belajar. Yang pertama ini kotak apa? Kalau kotak hitam angka berapa? 1. Kalau putih? 0. Seterusnya? Paham cara mengerjakannya? Ini berbeda dengan yang sebelum. Beda kan soalnya? Bisa ngerjainnya? Yang tadi mengubah gambar ke kode biner, yang ini mengubah kode biner ke gambar mit. Contohkan satu ya. Kalau ini beda yang dengan kode biner tadi. Perhatikan saja angka 0 untuk kotak putih, angka 1 untuk kotak. Nah, ini angka berapa? Berarti kotak berapa angka 1 di sini? Berarti kotak hitamnya tuh bisa mengerjakannya? Siapa yang bisa? Ain, silakan maju Ain. Sudah betul, tapi ada salahnya. Ada yang bisa lagi? Hafiza, silakan. Benar atau salah? Benar. Ada lagi? Febrian, silakan Febrian. Betul? Paham ya cara mengerjakannya? Kalau kita lanjut materi lagi bisa? Nanti kalau ada soal LKPD bisa dikerjakan? Selanjutnya ada manfaat dari berpikir komputasional. Yang pertama apa? Menjadi fondasi. Dari pelajaran yang sudah kita bahas panjang tadi, kesimpulan yang pertama,
manusia menggunakan angka kalau komputer pakai angka benar. Terus untuk memahami sistem bilangan juga harus benar-benar mengerti bagaimana komputer memproses datanya, menyimpan datanya, dan juga menampilkan informasi yang kalian butuhkan nanti. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, berpikir komputasional adalah alat untuk kita membantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menggapai tantangan apapun dengan mengingat 4 pilar yang sudah kita pelajari tadi. Paham? Sampai sini materinya. Ibu coba tanya ke kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan dari materi yang Ibu sudah sampaikan? Hafizah langsung tanya. Silakan Hafizah berdiri. Kenapa bahasa komputer berbeda dengan bahasa manusia? Oke, yang kedua ada lagi? Adit? Apa saja Bu penerapan sistem bilangan di dunia yang baru? Baik. Ada lagi? Materinya sudah selesai. Ibu ada media untuk mengerjakan soal atau lembar kerja peserta didiknya. Di sini Ibu ada media. Namanya Mikirin. Bukan mikirin kamu ya. Mikirin. Izinin Ibu buka toko dulu ya. Soalnya LKPD-nya soal itu. Di media Mikirin ini, komposisi dalamnya adalah ada kode soal, sesuaikan dengan kode yang ada, diambil LKPD-nya, dikerjakan masing-masing. Paham? Sekarang, dari 2 varian rasa, nanti anak-anak Ibu boleh mau milih rasa goreng mungkin sukanya, mau milih rasa soto, atau sekarang lagi lapar? Enggak ya. Mungkin kita mulai dari kelompok 2 saja. Boleh diputar, nanti satu-satu mengambil soalnya. Lalu kodenya ditukar langsung ya. Nanti dilihat kodenya ditukarkan. Dah, Ibu jelaskan dulu ya cara mengerjakan LKPD-nya. Di sini ada 2 tipe soal. Yang pertama dari kode biner ke gambar. Yang kedua dari gambar ke kode biner. Silakan dikerjakan dengan rapi, tidak boleh ada aktivitas lain selain mengerjakan. Ada yang sulit? Saya dikerjakan semuanya. Silakan kelompok 2. Kalau sudah selesai, bawa jawabannya 1. Silakan dituliskan ke papan tulis. Di sana ada 9 kotak ke bawah, 7 ke samping. Apakah benar jawaban Ain? Betul atau tidak jawaban Ain? Coba dilihat. Nurul juga betul ya? Oke. Kalau sudah paham, silahkan yang sudah dikerjakan dikumpulkan lagi ke depan sesuai nomor soalnya. Kalau Ibu lihat, jawaban anak-anak Ibu sudah 90% benar. Ada beberapa yang mungkin hanya gambarnya saja yang mencong-mencong. Kalau jawabannya benar. Jadi kalau kita coba kuis, bisa? Anak-anak Ibu, siapa yang cepat itu yang maju mewakili kelompok. Paham? Nanti di setiap slide ada pertanyaan. Anak-anak Ibu tinggal maju, angkat tangan yang paling cepat, maju ke depan mewakili kelompok dan pilih jawaban. Paham? Suaranya mana? Paham? Boleh langsung dimulai? Boleh. Silakan jawab pertanyaan pertama. Siapa yang duluan tadi? Coba Febrian. Yang mana? Pertanyaannya, cara berpikir untuk memecahkan masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tadi sudah Ibu sebutkan soal ini
Pasti bagi yang menyimak pasti tahu jawabannya. Yang mana? Yang ini. Benar atau salah? Kita coba lihat ya jawabannya sama-sama. Benar atau salah? Jeng jeng jeng. Beri tepuk tangan untuk Febrian. Soal kedua. Silakan dijawab. Sudah siapa yang mau jawab? Tadi Bu lihat Rehan yang pertama. Silakan Rehan. Urutan langkah-langkah. Melihat. Benar ya. Berarti kelompok 1 dan 3 sudah dapat 1-1. Coba kelompok 2. Mana semangatnya? Dikejar nilainya. Boleh? Pertanyaan ketiga dilanjutkan lagi. Paham ya cara menjawabnya? Paham. Yang ketiga soalnya. Tidak lihat. 1, 2, 3. Ain. Silakan Ain. 2, 3. Oke. Soal berikutnya. Pertanyaan keempat, siapa yang mau jawab? Silakan Dila. Benar? Oke. Pertanyaan terakhir. Silakan Ainun. Nih jawabannya. Benar atau salah jika WiFi kalian angka sinyalnya penuh itu bisa cepat kecepatannya? Kan untuk Ainun? Mudah kan kuisnya? Jadi informatika itu bukan hanya tentang tapi juga tentang cara kita berpikir komputasional, memahami aturannya, algoritmanya, dan menjaga warga digital yang baik, serta bertanggung jawab. Kalau kita sudah baik nggak bertanggung jawab, apa gunanya ya? Boleh kita bangkitkan semangat kita dengan ice breaking? Boleh. Karena itu yang ditunggu-tunggu ya? Ya. Lihat dan diikuti gambarnya dengan semangat. Sudah siap ice breakingnya? Siap. Boleh dimulai, silahkan berdiri dulu. Posisinya di bangku masing-masing. Oke, siap untuk peregangannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tinggal diikuti saja gerakannya. Tuh, lagi narik tisu tuh. Tekan. Ini belum selesai ya. Masih ada. Siap? 4, 3, 2, 1. Say hi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat? Boleh tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, untuk mengevaluasi pembelajaran,
Di sini ibu mau minta umpan balik kepada anak-anak ibu semuanya ya. Boleh ya? Siapa yang di sini mau memberikan umpan baliknya terhadap pembelajaran hari ini? Ada Febrian. Silakan berdiri Febrian. Pelajarannya seru dan tadi kerja. Tuh, kata Febrian, pembelajarannya seru, mudah dimengerti. Setuju? Setuju. Ada lagi? Apa Raihan? Saya masih lambat dalam mengerjakan LKP. PD. LKPD tadi itu soal. Nggak apa-apa Raihan, karena ibu tahu pembelajaran ini baru dan nanti kedepannya Raihan bisa belajar lagi untuk cepat menjawabnya ya. Karena nanti ketinggalan poinnya sama kelompok yang lain, oke? Ada lagi terakhir? Ainun, silakan Ainun. Atas soal yang tadi diberikan membantu saya lebih paham, Bu. Oke, berarti contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari Ainun sudah paham ya. Yang lain sudah paham? Paham. Sebelum menutup pembelajaran, membaca doa, dan sebelum membaca doa, rapikan terlebih dahulu peralatan belajarnya, bajunya, tasnya. Nanti baca doa dipimpin ketua kelasnya. Setelah itu bersalaman kepada guru-gurunya ya. Silahkan ketuanya untuk membantu memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bawa tasnya dan pulang. Hati-hati ya. Hati-hati sampai Kenapa ketawa-ketawa?